Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. My Hero Academia chapter 327 akhirnya rilis dan chapter kali ini cukup ringan sebenarnya. Namun tetap memiliki beberapa hal yang bakal mengungkap beberapa pertanyaan dan petunjuk untuk menuju ke arc yang lebih panas. Di chapter ini akan menjelaskan beberapa hal setelah Deku balik ke UA, lalu All Might yang memiliki rencana baru, dan wacana untuk memulai perang kedua melawan Shigaraki. So, di konten kali ini akan kita bahas dan untuk itu, sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dress. Chapter dibuka dengan memperlihatkan para siswa cowok kelas 1A yang menggontong Deku untuk pergi mandi. Terlihat di sini Kaminari yang paling semangat saat menggontong Deku untuk pergi mandi. Karena kita tahu saat Kaminari berusaha menahan Deku waktu di chapter 321, Kaminari adalah yang paling vokal berbicara kalau Deku itu bau ketek. Anjir lah. Ya benar sekali tujuan dimandikannya Deku ini karena selama beberapa minggu, 3 atau 4 kalau tidak salah, pokoknya setelah keluar dari rumah sakit, Deku tak pernah mengurusi dirinya sendiri. Makan saja dia malas apalagi mandi ya kan? Singkatnya, Deku berhasil dimandikan berkat usaha teman-temannya yang memaksa Deku untuk mandi. Di sisi lain, Bakugo dengan sifat barbarnya tetap juga berkuar-kuar agar teman-temannya mandi dengan mengikuti peraturan permandian. Hal ini lalu disoroti oleh Tokoyami yang mengira bahwa meskipun Bakugo meminta maaf atas masa lalunya, tetap saja sifat barbarnya masih mendarah daging. Bakugo jadi rival abadi. Setelah berkoar-koar, Bakugo kemudian berbicara ke Deku mengenai tujuannya yang sama sekali tak akan dia kubur, yaitu ingin menjadi pahlawan nomor 1 dan menganggap bahwa yang lain tetaplah saingannya. Sepertinya Bakugo di sini walaupun sudah meminta maaf, tetap saja sikap rivalitasnya tak akan pudar. Egois sih memang, tapi inilah ciri khas My Hero Academia yang setiap karakternya memiliki tujuannya masing-masing, sehingga meskipun mereka damai dalam hal solidaritas, tetap saja mereka mementingkan tujuannya tersendiri untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Bakugo juga keceplosan memanggil Deku dengan nama hero-nya, namun langsung menyela dengan menyebut nama Izuku. Ya, tapi itu bukan masalah bagi Deku, sebab dia sudah terbiasa untuk menerima panggilan tersebut. Dari sini menjelaskan pula bahwa penamaan Deku tetap tak akan hilang hanya karena di chapter 322 Bakugo meminta maaf dan memanggil nama Deku yang sesungguhnya, yaitu Izuku. Tentunya ini bakal menyinggung trademark penokohan Deku atau Midoriya Izuku itu nantinya. Kita kemudian beralih ke situasi di mana Deku dan yang lainnya sudah selesai mandi, yang mana kini mereka sudah berada di asrama kelas 1A. Namun yang lain menjelaskan bahwa Uraraka langsung tumbang setelah situasi mulai mereda. Ini pastinya terjadi setelah dia berorasi di chapter 324 sampai 325. Sebenarnya cukup melelahkan juga, mulai dari menyadarkan Deku yang keras kepala, lalu berorasi di tengah masyarakat yang juga sama keras kepalanya dengan Deku. Tentunya ini melelahkan bagi Uraraka. All Might dan Deku berdamai. Sebelum kita membahas seperti judul di segmen ketiga ini, setelah Deku menanyakan perihal Uraraka, Mina lalu melayangkan pertanyaan ke Deku mengenai apa itu One for All. Wah, ini tentunya pertanyaan yang cukup rumit juga kalau dijawab. Tentunya pertanyaan tentang One for All membuat mereka kepo setelah Deku dengan sengaja membeberkan dalam suratnya mengenai dia All for One dan One for All. Ojiro juga cukup kagum ketika Deku yang ternyata seorang quirkless langsung dapat rejeki nomplok yaitu quirk yang overpower. Well, Soto langsung memotong pembicaraan karena dia tahu bahwa Deku sangat lelah dalam menjelaskan apa itu quirk One for All. Dan tujuan untuk membawa Deku kembali ke UA adalah untuk memaksa Deku beristirahat dari segala tindakan anti-hero-nya di luar sana. Deku lalu bilang bahwa dia kini malah tak bisa tidur setelah perlakuannya ke All Might. Tepatnya di chapter 317, yang mana pada saat Deku ingin pergi beraksi, dia malah menolak bantuan dan nasi padang dari All Might. Dan ternyata ini menjadi beban pikiran pula bagi Deku. Deku tak akan tidur sebelum meminta maaf langsung ke All Might. Nah, siapa sangka di waktu yang tepat, All Might muncul di jendela seperti pocong dan langsung mengagetkan orang-orang yang ada di dalam asrama. All Might kini tiba dan langsung meminta maaf ke Deku karena sudah tak bisa membantunya. Mina kemudian berkata ke All Might bahwa seharusnya dia juga meminta maaf ke mereka semua karena turut menghilang secara tiba-tiba. Lalu All Might bilang ke semuanya bahwa semuanya akan segera jelas. Maksud dari All Might di sini belum dapat diketahui secara jelas sebab All Might juga terburu-buru ingin menyampaikan berita urgen ke Endeavor. Di sisi lain, kita mendapati monolog All Might dalam hati yang bilang bahwa meskipun dia kini bukan pahlawan yang aktif, akan tetapi dia sudah memutuskan untuk bertarung meskipun merangkak di medan perang.
All Might lalu menambahkan bahwa dia akan menunjukkan murid-murid bahwa dia bisa berjuang. Dari monolog All Might ini, semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa akan terjadi perang besar yang lebih parah dari perang di Arc Paranormal Liberation, dan All Might akan terlibat dalam perang kali ini. Singkatnya, Deku kemudian mengakui kesalahannya karena monolog All Might waktu itu. Dan ya, Deku meminta All Might agar berjuang bersamanya untuk menyelesaikan masalah All for One. Masalah keluarga Todoroki dan konser musik. Setelah itu, All Might bergegas untuk menemui top 3 pro hero mengenai petunjuk baru yang dia temukan. Di sisi lain, Sato bertanya, apakah si top 3 ini, atau maksudnya si Endeavor dan Hawks, tak akan kembali ke UA, sebab kondisinya kini sudah rehat sejenak. Soto kemudian bilang bahwa mereka, terutama Endeavor, tak akan kembali dulu ke UA dalam waktu dekat, sebab trauma akan Dabi masih melekat dalam pandangan masyarakat akan Endeavor. Secara bersamaan, Deku sudah ngorok setelah sekian lama tak tidur sama sekali dalam pencarian jejak All for One. Soto lalu menjelaskan bahwa masalah keluarganya ini akan dia atasi. Maka untuk itu, Soto akan membuktikan ke semua orang bahwa dia juga bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, mendengar perkataan Soto tadi, Kyokajiro kemudian memiliki ide untuk membuat konser dengan merangkul beberapa personel band yang pernah Jiro buat saat festival sekolah. Seperti Jiro sebagai vokalis tentunya, Kaminari, Tokoyami, Momo, dan juga big boss kita si Bakugo. Tentunya bukan hanya mereka berlima saja yang terlibat, para siswa yang lain juga akan turut ikut serta untuk konser musik nantinya. Ini kemungkinan besar akan terjadi nantinya sebab Jiro memiliki ide untuk membuat para pengungsi merasa nyaman meskipun kondisinya sudah cukup hancur. Perang selanjutnya akan dimulai. Kita bergeser ke lokasi di mana top 3 sedang berpatroli di sudut kota. Terlihat ada Hawks dan Bastions sedang di dalam mobil, sedangkan Endeavor terbang di tempat lain. Selama berpatroli, Hawks menjelaskan hasil penelitian Nomu yang sebelumnya dilakukan pada Kurogiri dan juga mayat Nomu hasil perang sebelumnya, serta interogasi dari Kyodagaraki, yang mana hasil dari identifikasi tersebut akhirnya menyimpulkan satu kemungkinan bahwa Shigaraki membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyembuhkan organ-organnya. Selain itu, Hawks menjelaskan lebih rinci bahwa penyerangan Tartarus sudah terjadi 2 bulan yang lalu, dan secara bersamaan kita dapat melihat puing-puing Tartarus yang berada di tengah laut. Pada kesimpulannya, Hawks kemudian membeberkan fakta bahwa setiap pahlawan yang tersisa hanya memiliki sisa waktu 1 bulan sebelum melakukan penyerangan terhadap All for One. Di samping itu, akhirnya kita mengetahui tujuan Stan memberikan surat dan juga belati ke All Might di akhir chapter 326 sebelumnya, yang mana surat tersebut berisikan informasi yang hanya boleh diketahui oleh All Might. Dan pada gagang belatinya terdapat memory card yang berisikan informasi mengenai apa yang terjadi di Tartarus pasca pembebasan villain. Kemungkinan memory card tersebut berisikan data dan rekaman yang bisa membantu para hero, sesuai dengan perkataan Stan di akhir chapter yang bilang bahwa ini semua demi masyarakat bersama. Chapter 327 ditutup dengan Hawks yang tak menyangka bahwa Stan, si legenda pembunuh pahlawan, malah berbalik membantu pahlawan dalam keadaan tersulit. Wow, chapter yang cukup fun admin rasa, namun tetap saja chapter ini memiliki petunjuk baru mengenai puncak cerita My Hero Academia saat ini. Oh ya, sepertinya ini adalah chapter transisi untuk menuju ke arc selanjutnya, sebab menurut gosip yang beredar bahwa di chapter sebelumnya, arc Villain Hunt atau Tartarus Escape sudah tuntas, dan selanjutnya kita akan memasuki arc baru. So, tentunya ada konten detail dan mohon maaf bila ada watermark di beberapa video akhir-akhir ini. Hehe, anggap saja itu corak yang menghiasi sepanjang video berlangsung. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.